Allahku, pada saat-saat seperti ini, karena Engkau masih memberikan masa-masa yang tenang untuk kami boleh mengukir akan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Karena akan tiba saatnya di mana firman-Mu sudah tertutup. Dan kami akan mencari, tetapi kami tidak akan mendapat lagi. Maka pada masa itu Tuhan, kami akan boleh melihat bagaimana besar kasih-Mu, di mana kami boleh mencari, dan sekarang kami mendapatkan. Tuhan, berikan hati yang lembut untuk kami boleh menerima semuanya ini. Dan berbicaralah kepada kami pribadi demi pribadi. Karena Engkau yang tahu beban tiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba tidak tahu, tetapi Engkau tahu. Dan berikan kekuatan jasmani, karena Engkau tahu tempat demikian sempit. Tetapi yang hamba-Mu percaya, pada saat hati dan kepikiran kami tertuju kepadamu, maka semuanya Engkau akan bereskan. Dan berikan kekuatan untuk tetap tinggal tenang. Karena kami tahu Allah kami di dalam ketenangan, maka terletak kekuatan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Engkau Tuhan Roh Kudus yang berkarya. Dan kami ikat segala kuasa gelap. Jangan turut ambil bagian dalam firman Allah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Markus pasal 12. Ayat 28 mulai. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus. Betul sudah? Dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan satu, segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini jiwa yang kedua. Dan dengan segenap akal budimu yang ketiga. Dan dengan segenap kekuatanmu. 4. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudara, kalau kita mengasihi Allah, dituntut berapa? 4. Kalau kita mengasihi sesama manusia, dituntut berapa? 1. Perhatikan. Karena apa? Karena apa Allah menuntut sampai 4? Dan tidak hanya hati kan sudah cukup toh. Karena yang penting Tuhan itu selalu berbicara mengenai hati. Tapi kenapa? Kalau kita mengasihi Allah kita harus 4 bagian ini. Karena di dalam tubuh manusia ini Allah mempunyai rencana yang istimewa. Karena saudara dan saya diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Sifat-sifat Allah. Apa bedanya manusia dengan hewan? Kita punya jiwa, dia punya jiwa. Betul enggak? Tapi Allah tidak menuntut dari hewan itu seperti yang dituntut kepada manusia. Sama punya jiwanya, tetapi berbeda. Manusia punya roh, dan punya apa? Ada satu lagi yang lain, akal budi. Akal budi. Hewan punya enggak? Hah? Enggak punya.
Kekuatan punya enggak hewan? Punya. Jiwa punya? Punya. Tapi akal, budi, sama roh tidak punya. Lah sekarang apa bedanya hatine manusia sama hatine hewan? Saudara kalau ditanya, hatimu di mana? Ayo, di mana? Secara medis di sini. Di pinggir sini. Tapi sebetulnya di mana? Lah padahal sini itu apa toh? Jantung. Sini itu jantung. Maka ada kata-kata jantung hati. Ya toh? Jantung hati. Siapa itu jantung hati? Hah? Kekasih. Kekasihmu siapa? Wah, kalau ditanya, kekasihmu siapa? Tuhan. Gampang ya? Enak toh? Kalau kekasihnya Tuhan enak? Enak. Tapi untuk jadi kekasihnya Tuhan? Susah. Nah, sekarang ini, mau enggak belajar jadi kekasihnya Tuhan? Mau tapi tidak mampu, saudara. Kerap kali kita orang Kristen itu ada kemauan, tetapi tidak mempunyai kemampuan. Ini loh. Padahal firman Tuhan berkata apa tadi? Kasihi Dia, Allahmu, dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Lah, kekuatan kamu punya enggak? Hah? Punya. Nah, kalau punya kok enggak punya kemampuan? Nah, ini. Hah? Kurang kuat. Betul, kita manusia itu lemah. Tetapi Yesus sudah melalui Rasul Paulus berkata, di dalam Yesus aku mampu lakukan segala perkara. Loh. Ini loh saudara, kerap kali kita itu ditipu setan. Ya sudahlah, kamu ada persoalan, enggak datang sekali, enggak apa-apa. Ya dah, kerap kali gitu dah. Datang sekali, enggak apa-apa. Kalau sudah sekali enggak apa-apa, 2 kali enggak apa-apa, 3 kali enggak apa-apa, jadi apa-apa. Loh, ya toh? Jadinya jadi mundur, lemah iman, dan udah, game dah. Bahaya. Di sini dituntut oleh Tuhan hati dulu. Kenapa dituntut Tuhan hati? Karena roh itu ada di dalam hati. Sebab hati orang yang tidak percaya itu membeku, saudara. Membatu. Maka orang yang tidak percaya Yesus, hatinya biasanya itu membatu. Rohnya mati. Tidak ada perkembangan. Roh itu ada di dalam hati. Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan hidup. Artinya hatinya menjadi hati daging kembali. Lunak, empuk, dan bergerak, tumbuh. Ini saudara. Tapi kalau nanti daging tumbuh, bingung. Dioperasi, ya dah. Karena tumor, daging tumbuh itu tumor. Tapi kalau hati roh ini harus tumbuh, tandanya hidup. Tuh, tumor tuh daging tumbuh itu hidup enggak? Hidup, saudara. Jadi kalau ada hidup, ada ketumbuhan, ya. Sekarang anak-anak Tuhan itu bilang apa kalau saya tanya? Saudara-saudara kepengennya apa? Kami sekarang ini diburu waktu. Mau cepat, segala cepat. Zamannya sudah zaman Apollo, zaman Sputnik. Ya dah? Semua serba cepat. Saudara juga kepengen cepat, dah? Turut Tuhan kepengen tumbuhnya cepat, enggak? Ya, nah. Maka sekarang buah-buahan itu semua dicangkok. Betul? Tidak ada toh sekarang yang nanam biji, tidak ada toh. Sebabnya apa? Terlalu lama. Betul?
pengennya cangkok. Tapi akibatnya apa? Kalau buahnya lebat, ambruk. Betul enggak? Banyak orang Kristen cangkokan. Tumbuh cepat, berbuah lebat, ambruk. Karena kebanyakan buah. Hati-hati kalau kebanyakan berkat. Kalau kebanyakan berkat, lupa Tuhan, lupa waktu, jadi ambruk. Kalau tidak cepat-cepat ditunjang sama saudara seiman, mati. Tuh lihat tuh, oh diberkati Tuhan kok mati. Nanti ketemu-temu tadi, saya dulu ketemu kamu di persekutuan ya. Sampai ini ceritanya di Firdaus umpamanya. Saya kok tidak ketemu. Oh, puji Tuhan. Kita ketemu di sini. Dulu siapa ya yang duduk di sebelahmu itu? Itu diberkati Tuhan luar biasa loh di dunia. Kok tidak kelihatan di sini ya? Di mana? Hah? Ambruk di tengah jalan, lalu mati karena berkatnya terlalu banyak. Nah, tapi lalu yang tidak punya berkat sekarang begini, lumayan aku biar satulah asal selamat. Ya, lo rugi. Rugi. Kok iya? Lah itu latah itu. Jangan ditarik. Sebab itu dituntut nanti rugi. Engkau harus berbuah lebat, tetapi ditunjang oleh saudara seiman. Tapi kalau yang nunjang enggak kamu kasih apa-apa? Enggak. Contohnya pohonnya itu dikasih cagak. Nikmati apa cagai? Yang nikmati siapa? Semua orang lain bisa menikmati. Ini loh. Tetapi kerap kali apa? Kalau sudah berkatnya banyak, simpen sampai bosok. Hati-hati loh saudara. Nanti kalau sudah bosok, tak ditanyai Tuhan. Loh, kamu memerintahkan pohon itu berbuah lebat. Sudah lebat sekarang. Kenapa engkau tidak salurkan? Apa jawabmu? Hah? Sayang Tuhan. Ya dah? Pelit. Saudara tahu, sampai sekarang dibagi-bagi, tidak habis-habis. Dan codot pun turut makan. Ini loh saudara. Kalau engkau menjadi anak Tuhan, mau dicangkok cepat, oke, boleh, setuju saya. Sebabnya apa? Memang kedatangan Tuhan sudah singkat. Harus cepat-cepat dicangkokin semua supaya cepat berbuah. Tapi kamu tidak dapat meninggalkan saudara seiman sebagai penolong dan penunjangmu. Jangan tinggalkan gereja. Engkau mungkin jadi berkat di gereja, betul? Jadi harus saling tunjang menunjang. Jangan merasa kalau sudah berkatnya melimpah, lalu mengatakan, aku ini sudah berkatnya melimpah. Tidak perlu saudara seiman. Hati-hati. Kau akan tidak kuat menanggung berkat Allah itu. Kalau engkau tidak ditunjang oleh hamba dan anak-anak Tuhan yang lain. Maka dari itu saya sendiri di situ saya dapat pelajaran. Kenapa aku panggil engkau pada waktu tua? Umur 45 aku baru panggil engkau. Kenapa aku tidak panggil kamu pada waktu muda? Aku tanam engkau dari biji. Tahu enggak kamu? Dan supaya kamu tumbuh kuat dan tidak akan roboh. Wah, saya barusan bisa mengucap syukur. Saya bilang terima kasih Tuhan. Aku dulu tuh kepengin Tuhan.
Kalau lihat anak-anak muda menginjil, saya bilang, aku kepengen Tuhan, kau janji panggil, tapi tidak datang-datang. Saya tunggu tidak datang, tunggu tidak datang. Saya tidak tahu, rencana Allah luar biasa. Saudara tahu. Maka dari itu, ucapkan syukur dalam segala perkara. Kalau sekarang ini sedang kau diproses, maka engkau tetap mengucap syukur karena engkau tahu Allah itu pasti baik. Ibu yang anaknya ujian, jangan khawatir. Anak saya pun saya tinggal, ini sedang ujian yang terkecil. Saudara tahu. Untuk melayani saudara, anak saya sendiri ujian saya tinggal. Karena apa? Karena kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Ini loh saudara. Jadi saudara juga harus menunjang di dalam doa kepada saya, kepada keluarga saya. Tunjangan itu engkau tidak rugi. Karena Tuhan berkata apa? Orang yang memberikan segelas air putih kepada seorang nabi, maka ia mendapat upah seorang nabi. Kalau engkau berdoa untuk hamba Tuhan, engkau memberikan air hidup. Air hidup. Dan engkau akan menerima juga upah sebagai hamba Tuhan. Enak mana? Enaknya turut sembahyang, berarti turut andil dalam penginjilan, atau enaknya nginjil? Ayo, enak yang mana? Hah? Enak yang sembahyang. Sebab yang sembahyang itu tidak kelihatan. Kalau yang nginjil bisa kelihatan, bisa disanjung orang, dicari orang, bisa sombong. Betul enggak? Kalau sombong jatuh di kerat Tuhan, yang sembahyang tetap dapat upahnya sama. Saudara. Ini loh bahagianya orang yang berdoa. Maka pada waktu ada hamba Tuhan anak yang mati itu saya sudah saksikan. Pada waktu malaikat datang membawa mahkota besar di gereja itu. Ada seorang ibu anaknya mati. Karena sakit dibawa ke gereja. Pendetanya suruh berdoa. Khotbahnya kelamaan anaknya mati. Digendong. Ini pikir, pendeta kok tidak selesai-selesai khotbah sih? Anakku sakit ini. Pendetanya khotbah terus akhirnya mati anaknya. Mati di gendongan. Waktu mati di gendongan, ibu ini tidak bisa diem. Dia teriak, pendeta, anakku mati. Pendeta kaget, hah? Anakku mati karena kamu khotbah terlalu lama. Lalu pendeta itu mengatakan, ayo, bawa sini. Bawa pendeta ya, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bangun. Lalu digotong. Sebabnya tidak bangun apa? Jemaatnya semuanya buka mata delok. Ayo pendetanya. Woyo. Pendetanya berjuang setengah mati sendirian. Sampai keringetan. Yang lain bilang, sakit ya, tidak bangun-bangun. Sakit ya, tidak bangun-bangun. Saudara tahu. Lalu pendeta itu sadar. Kenapa ini tidak bangun anak ini? Dia buka mata. Pantesan melotot semua. Jadi penonton. Tidak jadi penunjang. Saudara terus terang kalau pergi ke persekutuan pernah? Tuhan urapi hambamu. Apa yang dibawa itu supaya aku bisa mengerti. Sembayang enggak? Ayo. Bayang? Bayang. Tapi banyaknya? Enggak. Iya toh? Pada waktu itu, pendeta marah. Sembayang semua. Lalu tutup mata semua. Sembayang. Pendeta itu merasakan kuasa turun. Dia berkata, dalam nama Tuhan Yesus sekarang, anak, bangun. Bangun anaknya menjadi hidup kembali. Lalu dia berkata, ini ibu anakmu hidup. Saudara tahu. Lalu pada waktu itu pendeta naik ke mimbar, seneng. Wah, ayem toh? Ayem. Pendetanya rasanya dapat
kuasa besar. Lalu dia mau khotbah lagi, dia melihat malaikat datang dari pintu. Bawa mahkota besar. Wah, pendetanya siap-siap. Dia jalan terus ke depan. Muter sini, pendetanya sudah siap. Dia mau dipasang dari belakang. Tapi ditunggu-tunggu, loh kok enggak ada. Enggak taunya malaikatnya balik muter. Loh, pergi lagi. Lalu jalannya enggak di tengah, tapi di pinggir. Dia bilang, malaikat, mahkota kamu bawa kemana? Sebentar, Pak Pendeta, engkau tahu. Sampai di ujung pojok sana, malaikat itu pasang di atas kepala seorang nenek-nenek. Neneknya di ujung pojok, dia mendapatkan mahkota. Lalu pendeta tanya, mengapa nenek itu yang dapat? Kenapa tidak aku yang terima? Wong aku yang mendoakan. Lalu malaikat itu berkata, pendeta, engkau hanya saluran. Yang berdoa dari permulaan adalah nenek itu. Nenek itu dia merasa hatinya hancur melihat anaknya mati. Seorang ibu. Dan justru karena dia seorang ibu, dia pernah kehilangan anaknya. Dia tahu bagaimana rasanya. Dan dia menangis. Dan dia berteriak kepada Tuhan. Dan dialah yang menggedor pintu surga. Sampai hati Allah tidak tahan melihat teriakan ibu itu. Dan Allah mengirim kuasanya melalui engkau. Dan anak itu hidup. Ini saudara. Jangan merasa sombong. Jangan merasa bahwa engkau berjasa. Kita hanya saluran. Kalau kita dapat menjadi berkat, itu hanya anugerah Allah. Tapi bukan usaha manusia. Mungkin doa saudara. Dan saudara yang akan terima mahkota. Maka dari itu, jangan lupa berdoa. Kalau engkau doa, engkau menyerahkan hatimu, jiwamu, dan akal budimu, dan kekuatanmu. Maka Allah pasti dengar. Sebab hati yang hancur, Allah paling senang. Ibu itu hatinya hancur. Karena apa? Karena dia sudah pernah merasakan bagaimana kehilangan seorang yang dikasihi. Seperti hatinya Allah pada waktu Yesus harus naik ke atas kayu salib. Tapi jiwa dia juga bersatu. Karena jiwa dia merasakan bagaimana pedihnya, paniknya akan kehilangan seorang anak. Akal budinya dibawa kepada Allah karena dia tahu bagaimana ini nanti kalau anak ini mati. Lebih-lebih kalau anak ini adalah harapan dia satu-satunya. Sudah bertahun-tahun lamanya anak ini diharapkan dan sekarang terhilang. Dan seluruh kekuatannya dia sudah tidak punya tenaga lagi. Tetapi apa yang dia punya dia berikan untuk Tuhan. Allah tidak menuntut saudara kekuatannya lebih daripada orang lain. Allah menuntut saudara sebagaimana saudara ada. Kalau engkau sudah tua, Tuhan tidak menuntut anak muda, om punya tenaga seperti anak muda. Tidak. Dituntut seberapa engkau mampu. Tapi anak muda yang tenaganya masih kuat, Allah menuntut kekuatan juga. Tetapi di dalam Yesus, engkau sanggup melakukan segala perkara.
Ini saudara. Saudara harus perhatikan bahwa ini sudah dekat akhir zaman. Semuanya serba cepat. Tetapi kita harus cepat juga menyempurnakan percaya kita kepada Tuhan. Betul enggak? Kalau orang itu mau disempurnakan, kalau sesuatu mau disempurnakan, yang dilihat yang jelek atau yang baik? Hah? Yang jelek. Tapi yang mau disempurnakan itu orang lain atau kita? Kita. Sebab alat zaman sekarang tuh lain sama alat dulu. Zamannya Rasul Paulus, kaca itu dari apa? Dari tembaga. Kalau tembaga itu digosok sampai mengkilap, bisa dibuat kaca. Tapi kelihatannya bisa jelas enggak? Maka Paulus berkata, coba kita baca di dalam suratnya Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Loh, saudara. Samar-samar. Tetapi cermin zaman sekarang bagaimana? Ayo, terang atau masih samar-samar? Terang. Kenapa perkembangan cermin itu menjadi terang sekarang? Sebab pengetahuan manusia bertambah-tambah. Betul? Maka firman Tuhan juga mengatakan dekat akhir zaman Roh Kudus akan dicurahkan menjadi hujan lebat. Kalau Roh Kudus turun dengan lebat, engkau lebih basah atau lebih enggak basah? Lebih basah. Kalau lebih basah, berarti zaman Rasul Paulus sama zaman ini terang mana? Terang zaman sekarang. Cerminnya juga lebih terang toh? Kalau pakai tembaga, kalau cacat sedikit di pipi, kelihatan enggak? Enggak. Tapi zaman sekarang kelihatan. Oh, bekas kukul aja kelihatan no. Terus ditutupi enggak? Tutupi. Alat penutupnya sekarang lengkap. Yang kendor bisa ditarik. Loh, betul lah. Banyak sekarang mak-mak enggak takut. Enggak takut bersaing dengan anak muda. Hati-hati loh anak muda. Gadis-gadis, hati-hati. Mak-mak sekarang enggak kalah, enggak takut bersaing sama kamu. Rambut putih, semir. Iya toh? Istri saya juga bilang, ini kok enggak kamu semir? Ah, biarilah, saya bilang. Antik gitu kok, hitam sama putih. Dia bilang, biarin, saya bilang. Sebabnya nanti kalau saya semir, saya jadi ganteng, malah banyak yang kepencut, repot, saya bilang. Kamu yang bingung nanti, saya bilang. Ya sudah biarlah, butak-butak ya biarlah. Nah, soalnya apa? Soalnya kita itu hidup harus selalu mengingat semuanya indah di hadapan Tuhan. Kita sekarang harus lebih peka, saudara. Karena hujan akhir Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan kita harus lebih terang melihat segala keburukan kita. Jangan melihat keburukannya orang lain. Tapi engkau lihat. Coba kita baca di dalam Tesalonika. Kita harus perhatikan. Kita periksa hari ini masih punya enggak? Ayo, borok-borok itu tuh masih punya enggak? Kalau masih punya cepat-cepat dibongkar ya. 2 Timotius pasal 3. Nah, ayat 1 mulai. Terus nanti dilihat ya. Jangan lihat orang lain loh. Nanti lalu di sebelahmu bilang, nah itu dia. Jangan, lihat diri sendiri. Sekarang berkaca dengan firman Allah, lihat diri kita. Cacat-cacatnya dicatati cacatnya. Terus nanti kalau sembahyang dikasih keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, ini cacat saya, keluar ya, disangkal.
Sebab kalau tidak itu tidak lepas-lepas nanti. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, loh jelas dikatakan, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yah kamu. Kamu cinta diri sendiri enggak? Kamu kasihan diri sendiri enggak? Kalau iya, itu dosa. Itu sudah kamu menggenapi firman Tuhan. Hari-hari terakhir orang akan mencintai diri sendiri. Nah, engkau menggenapi firman Tuhan? Iya, tapi menggenapi yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Cepat dibongkar ya. Lalu jadi hamba uang. Tidak punya uang sedikit sudah ribut. Kalau kurang sedikit, uangnya kurang sedikit sudah ribut. Ayo. Itu tandanya jadi hamba. Terikat oleh uang. Ya. Mereka akan membual. Ya. Jadi cerita yang tidak suka membual. Dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Membicarakan orang lain yang belum tentu benar. Ayo. Sekarang periksa. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, anak-anak muda di sini, ayo pada ngotot sama orang tuanya enggak? Kalau sudah jatuh cinta, papahnya bilang, jangan nak sama itu, aku kenal anak turunane orang gitu, gini. Ya, kalau enggak boleh, ya sudah saya lari mau kawin sama dia kok. Nah, kalau dikasih tahu sama mamahnya, nak, kamu harus gini. Di depan bilang apa? Ya, mah, hatinya orang tua bawel. Makanya orang tua-tua, jangan sok bawel. Kalau mau negor anak-anaknya, itu harus apa? Berdoa dulu. Saya alami. Anak saya laki, sekolah di SMA ini, kelas 2. Saya dapat laporan dari gurunya. Bilang begini, Pak Yusa, anakmu si Denny itu kok sekarang mulai nakal sih Pak Yusa? Mulai nakal dia. Oh ya. Terus saya berdoa, Tuhan. Wah, bagaimana saya mau tegur anak saya ya? Kok mulai nakal Tuhan katanya. Mulai guru-gurunya aneh-aneh gitu. Saya mau tegur. Tuhan bilang, nanti dulu. Tunggu dulu. Saya diam. Saya bicarakan sama istri saya. Itu piye ya Denny kok gitu ya? Kok nakal kayak gitu saya ini? Piye itu? Bingung. Ditegur piye? Ya mesti toh ditegur. Wong anak, betul enggak? Kalau enggak ditegur piye? Akhirnya saya sembahyang sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau negor anakku. Tuhan, mau tak tegur, mau tak marahi. Saudara tahu Tuhan bilang apa? Tuhan bicara sama saya. Coba Yusa. Kamu sekarang melihat anakmu dengan kacamata siapa? Kacamatamu zaman sekarang. Tapi bandingkan anakmu yang kelas 2 itu SMA sama kamu dulu kelas 2 SMA. Kalau kamu mau negor ya tegur, tapi harus kamu punya pikiran ya dibandingkan sebanding toh. Wong kak dia anak sekarang SMA kelas 2, ya kamu bandingkan kamu dulu kelas 2 itu sama anakmu baik mana. Jangan kamu tegur menurut kacamata kamu jadi hamba Tuhan sekarang. Hidupmu kudus, suci, dan taat kepadaku. Tapi SMA kelas 2 kamu kayak apa? Lalu saya bilang, saya lebih jelek dari dia. Lalu Tuhan bilang, kamu tahu anakmu sekarang tuh 10 kali lebih baik daripada kamu. Tahu nggak? Mak pelosot ini saya. Oh iya ya Tuhan. Lalu terbayang semua kenakalan saya. Lah saya SMA dulu tuh nakal luar biasa. Saya ketemu teman saya di sini. Nakal. Saya bilang, dia bilang, ayo kamu. Aku bilang, ayo kamu, ayo. Kamu kok saya jadi pendeta tuh piye toh? Bingung aku ini. Wong bocah nderu jale kayak kowe gitu. Saudara tahu? Ah, dulu saya tuh nakal kok.
Saya sama dia kerap kali janjian gini. Tuh ya, gadis cantik ya. Yuk. Nah, nanti saya yang deketi dulu. Lalu dia bilang, nanti kenal ke aku. Aku bilang, Tik, sah mbok kenal ke, Tik, mau kenalan mbek kowe, nanti aku traktir ya. Ya. Nah, tinggu totoan. Lalu saya deketi, saya mulai pancing. Mau, saya bonceng mau. Nah, sudah saya bilang, mulai. Lah, saya kuliahi dia supaya mau kenalan sama Kim Jong. Mau. Kalau sudah mau, nanti sore traktir. Ayo. Saya tuh dulu nakalnya luar biasa. Sampai calon istri saya di Surabaya sekolahnya satu kos sama Im. Dia datang, ada orang perempuan ini nyambangi dia. Teman saya katanya, baik sekali, pigi-pigi bersama. Dia turut di situ, lalu tanya-tanya kesenangan saya. Nah, pacar saya kan jadi curiga. Dia bilang, loh kamu kok tanya-tanya? Iya, saya kan temennya, Chongsin. Dia bilang. Lah, akhirnya setelah dia pulang beberapa hari, saya datang ke tempat istri saya, calon istri saya, dia bilang, pilih, dia atau aku. Lah aku kan ya kaget toh. Loh kok itu ada apa? Wong datang aku ki nyambangin pacarku, mau takjak pacaran kok. Pilih, dia atau aku. Lah ada apa? Itu dia tuh kan temanmu tuh. Kamu ini mesti kalau saya di Surabaya kamu mampir ke tempat dia itu, apel terus ya di tempat dia. Saya bilang, saya apel wong bertaruh kok. Bertaruh apa? Kalau bisa kenalan sama dia nanti saya ditraktir. Tapi kamu tahu dia ketarik kamu, bukan ketarik orang lain. Taunya saya bilang. Buktinya dia datang tanya-tanya kesenanganmu. Ayo pilih sekarang. Wah, saya bilang, saya pilih kamu. Kenapa kamu pilih saya? Lah Tuhan tunjukkan kamu kok. Aku tidak berani sama Tuhan. Tapi masih nakal. Lalu calon istri saya bilang apa? Mulai sekarang tidak boleh apel. Lu kok galaknya kayak gini, saya bilang. Kok jangan galak-galak. Tidak bisa. Kalau kamu apel terus nanti kamu kecantol. Soalnya saya jauh, kamu dekat. Ya sudah, saya ya tidak apel deh, saya bilang. Soalnya apa? Lah memang hati saya ya di tempat dia kok, saudara. Kalau hatinya tidak di tempat dia, kira-kira mau enggak? Ya bilang, ya, tapi ya apel lagi, betul lah. Nah, engkau dengan Allah juga kerap kali gitu dah. Tuhan, aku mau ngasih engkau. Aku mau baik kok Tuhan. Tapi nanti kalau kebutuhan yang lain mendesak bagaimana? Sebentar ya Tuhan. Sekali aja ninggalin kau. Tidak apa-apa toh ya. Betul tidak? Sekali ninggalkan, engkau akan terhanyut. Saudara harus perhatikan firman Tuhan ini. Dia berkata, bagaimana saudara tadi telah membaca, bahwa jangan jadi pemfitnah. Jangan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ya. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Ayo, garang ini saya mau tanya, ibu-ibu ini galak enggak? Hah? Ayo jujur, masih punya kegarangan enggak? Kayak macan betina. Sampai suaminya aja takut. Pasti ya. Makanya itu, suami-suami itu pada waktu pacaran lebih baik galak. Pada waktu pacaran loh. Kalau pacaran lebih baik galak. Tapi nanti kalau sudah jadi istri, lembut. Nanti istrinya tidak jadi garang. Sebabnya apa? Saya dulu juga begitu. Kayak pacaran galaknya luar biasa saya. Saya bilang, jam 5. Telat semenit, tinggal. Saya dulu gitu. Tanya istri saya kalau tidak percaya. Kalau saya sudah bilang jam 5, telat sedikit, tinggal. Kalau saya bilang, pulang,
Dia bilang, nanti sebentar, tak tinggal. Tapi waktu pacaran loh. Waktu pacaran. Sebabnya apa? Prinsip saya, tidak jadi mumpung saya pacaran. Kalau sudah jadi istri, tidak boleh dicerai. Jadi saya mesti sayang dia. Nah, ini prinsip saya. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang kebalikan. Kalau pacaran baik, ngacung mau, sandal jatuh. Sayang, aduh. Kok sandal ya toh? Eyeshadow jatuh aja. Waduh. Tunggu ya, pulang sih. Yuk tak tempel nih sih ini loh. Mau pergi pesta tengah jalan kelilipan dia cekucek lapas balik lagi. Nunggu mau. Tapi coba sekarang sudah jadi istrinya, hidupnya jatuh. Bagaimana? Mau enggak? Istrinya bilang apa? Mau enggak masang sing bener? Lah leme kurang. Makanya dia ngelem sing blok-blokan, nah malah kantil motone nutup nanti. Loh, ini wong coplok sedikit tani toh. Dulu pacaran mau, sekarang kok ndak mau. Pacaran dhisik kan urung kena. Nek sudah kena, kowe mesti jadi kasetku. Banyak yang gitu dah. Makanya perempuan itu harus berdoa. Doa, kalau bukan jodohmu jangan mau. Biarpun baiknya kayak apa. Tapi kamu harus doakan. Sebab itu istri saya juga gitu. Saya bilang, kamu kok saya sakiti hati, saya kerasi gini, kamu kok ndak lari? Saya bilang, yang seneng sama kamu 7 orang. Ayo, itu. Sampai sekarang masih. Kalau ketemu sama saya, tanya istri saya. Bagaimana dia? Oh, bahagia. Saya nggak cemburu. Dok. Cemburu itu tidak punya kasih. Loh, kasih itu tidak cemburu loh. Baca di 2 Korintus 13. 1 Korintus 13. Kasih itu tidak cemburu. Saya dulu cemburunya luar biasa. Tapi setelah mengenal kasih, tidak cemburu. Sebab percaya bahwa istriku itu setia. Ya, saudara. Kita harus tegas. Tapi kalau sudah menjadi milik kita, kita harus menyayangi dia. Setelah saya menikah, tidak pernah saya marah-marah lagi. Tidak pernah sekarang, tidak nunggu istri saya. Kalau dulu pacaran, tidak pernah saya nunggu dia. Dia nunggu saya. Sekarang sudah jadi istri saya, tidak pernah saya tidak nunggu dia. Kenapa? Telat terus. Asal saya ajak pergi, ayo katanya mau pergi perjamuan, itu diundang orang. Ya, setengah jam saya sudah bilang, ya setengah jam loh. Ayo toh, salin terus sisiran terus bikin yang baik gitu loh. Nah, terus saya bilang apa? Sebentar aku cuma 10 menit. Saya bilang, enggak bisa 10 menit. Saya bilang, sebab saya enggak mau kamu istri hamba Tuhan itu sederhana, polos, pelontos. Wah, aku bilang, nanti dek jelek aku ketarik orang lain. Saya bilang. Lalu dia bilang, loh istri hamba Tuhan kan harus, apalagi kalau di gereja, harusnya pakainya putih-putih. Rambutnya ya pelontos. Jangan pakai seming-seming. Betul enggak? Betul dah? Nah, pantesan pendetanya nanti bisa melihat delok wong liya. Wih. Mulute khotbah matane jelalatan. Saya bilang enggak. Kamu harus rapi. Kalau pakai pakaian yang rapi, semingnya yang aduhai. Tapi jangan nyolok. Jangan nyolok yang enggak saya bingung nanti. Enggak, yang rapi gitu. Lah, itu kan butuhnya paling tidak itu setengah jam, betul enggak? Loh, ibu-ibu ini kan ahli toh. 10 menit cukup. Nyemi ini. Cukup enggak? Belum ininya. Belum korsetnya. Loh. Kalau
roda akan melentu nanti. Supaya kelihatannya itu kan, wah, itu udah cukup 10 menit. Loh kok buka rahasia? Ini buka nyata, betul toh? Nggak bisa. Ibu-ibu itu harus perhatikan, sebab itu untuk suamimu, bukan untuk orang lain. Tapi selalu telat. Nah, saya bilang, loh, telat, kamu belum selesai. Sebentar toh. Ya wes, tanteni. Tambah nih, seperempat jam. Ora bar meneh. Saya bilang, kok ndak barbar sih, Kiat? Lah, kadangnya kon sing api. Lah, tadi kan sudah tak kongonanu, nanti telat. Aku telat tuh malu. Aku orangnya ndak pernah, jarang telat. Dia bilang, ndak apa-apa toh, telat sidik. Nanti pestanya yo telat kok. Kamu dulu gak pacaran kok ndak gitu toh? Aku minum. Lo lain, dulu kue kan galak. Sekarang kue kan wes sabar. Jadi ndak marah. Ya wes lah kalayak. Soalnya kue ra iso tak cereke kok aku. Soalnya takut sama Tuhan. Kalau tidak takut sama Tuhan, pasti sudah tidak karu-karuan. Maka dari itu, saudara, hanya Yesus. Kalau engkau menyerahkan hatimu dan jiwamu dan akal budimu dan kekuatanmu pada Yesus, engkau akan sempurna. Kita jangan takut kalau kita menyerahkan kepada Allah, lalu berarti kita tidak dapat mengasihi suami, anak-anak, istri. Tidak. Justru karena kita mengasihi Allah, Allah tidak mau hutang kepada kita. Dan Dia akan mengembalikan berlipat kali ganda. Ini saya alami. Kasih jadi timbul luar biasa. Kepada istri, kepada anak-anak, kasihnya luar biasa. Tidak pernah padam dan tidak pernah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan apa yang didengar, saudara. Kita menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Setiap kali saya datang, mereka menyambut karena mereka juga merindukan. Saya juga merindukan dia. Saudara, pasti saya kalau pulang, pasti. Saudara boleh tanya, boleh buktikan. Mesti demikian saya pulang, istri saya sudah siap. Mesti pakai pakaiannya daster sing bulukan. Kalau dia tahu nanti hari Sabtu saya pulang, Sabtu depan, dia pasti sudah siap-siap. Aneh enggak? Saya datang, saya lihat gitu. Kalau saya pernah sekali pulang, sengaja saya datang anggap sepi. Wah, anggap sepi, saya pura-pura anggap sepi. Saya sama anak saya, bagaimana Nang? Setelah anaknya masuk, dia bilang, kenapa aku anggap sepi? Wah, saya bilang, bukan nganggap sepi. Aku kepingin nyium, tapi di depan anak-anakmu malu. Ini loh, saudara. Kenyataan ini. Dan selalu dia, kalau saya pulang, makanan yang enak sudah tersedia. Kesukaan saya. Pasti ada. Saya angsal pulang, kamu masak apa? Ini, mesti ada. Yang tidak ada di tempat lain. Karena dia yang tahu kesukaan saya. Enggak saya buka rahasia. Bahaya. Dan selalu ada. Dan selalu mengingatkan saya. Bagaimana dia mengasihi saya dan menantikan saya. Bagaimana Allahmu merindukan engkau untuk menjadi pengantin-pengantin perempuannya, saudara. Dia ingat selalu kepadamu, tetapi saudara yang kerap kali lupa dia. Kita harus sadar, kalau kita mengasihi Allah, kita akan dikasihi Allah. Karena apa yang engkau tanam, engkau akan petik tuai buahnya. Kalau engkau tanam kasih, engkau akan dapat kasih. Dan yang kedua adalah apa? Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Engkau harus mengasihi sesama manusia
seperti dirimu sendiri. Nah, jadi saudara jangan mengukur orang lain menurut ukuran saudara. Karena Tuhan mengatakan, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan tiap-tiap orang mengasihi dirinya sendiri. Berbeda tidak? Berbeda. Ada yang kasihnya luar biasa, ada yang masa bodoh sama dirinya sendiri. Ada enggak? Ada. Lebih memperhatikan suaminya daripada dirinya sendiri. Ada enggak? Banyak enggak? Banyak. Suami-suami ya banyak enggak? Kalau dapat uang banyak, ya sudah pakai semua. Aku pakai hem yang murahan enggak apa-apa. Tapi istrinya yang ratusan ribu. Ada yang gitu enggak? Ada enggak? Ada. Tetapi Yesus berkata apa? Kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada orang yang tidak begitu kasih sama dirinya sendiri, dia bertindak terhadap orang juga bisa begitu. Betul enggak? Bisa. Kenapa? Saya sampai tanya, kenapa kok kamu itu kok pakaianmu sederhana terus, tapi istrimu kok sampai mentereng-mentereng kayak gitu? Ya, karena kalau tidak mentereng, saya diomeli terus. Oh, jadi kamu ngasih itu karena omelan toh? Wah, telinga ini bisa tuli, tahu enggak? Kenapa? Lah kalau ngomeli itu di kamar toh. Aku sudah capek mau tidur. Ding 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 ding. Tak tutupi bantalnya dibuka. Ngomel terus. Tapi biasanya kadang-kadang ibu-ibu ini hati-hati. Kalau sudah ngomel di ranjang tidak bisa, ngomelnya di luar. Apa itu suamiku? Apa itu? Itu bahaya sekali. Untung istriku tuh lumayan. Tidak pernah dia ngomel sama saya. Tidak pernah. Boleh tanya, benar. Dan saya untungnya jadi dokter gigi, tak obati sendiri, malah dia itu bilang apa? Kalau aku pergi dokter gigi lain tuh udah bisa. Kenapa? Nggak sabar kayak kamu. Waduh. Ayem maceles. Tapi banyak orang bilang, oh dek suamiku sing ngobati. Goblok. Orang pernah aku bisa diobati. Coplok, tembelan, coplok terus. Lah bagaimana saya bilang, kalau suamimu yang nembel, kenapa lo lepas? Sebab tidak tahan melihat kamu kesakitan. Jadi sedikit. Betul toh? Kalau orang lain, nurut. Orang sudah takut sama dokternya. Tapi kalau istrinya bilang, diam. Aku istrimu, kan tidak. Betul tidak? Sehingga tidak bisa mengobati secara baik. Istri saya itu sedikit saja sudah peka sekali. Kalau saya bur sedikit dah. Saya ngerawat orang 5 menit, dia seperempat jam. Benar, istri saya itu. Diam. Lalu, tak semproti supaya ngiluni hilang. Sudah, nah mulai lagi ya. Terus tak jak omong-omong. Kowe tadi apa toh gini. Lupa ngomong sudah barbar. Lah ya mbok ngono cerita-cerita lah. Lebih-lebih diceritani orang lain kan ketarik, bingung. Jangan-jangan suamiku mulai kecantol ya, ben wis las panen ini gigi dak kroso. Itu loh saudara. Kita harus mengasihi orang lain sama dengan kasih kita. Maka saudara jangan lihat orang lain. Yang penting engkau melakukan. Harus 2 arah. Kalau engkau hanya mengasihi Allah tok, itu suatu tonggak. Banyak jadi batu sandungan. Betul enggak? Sebabnya apa? Sebab saudara, tonggak itu tambah tinggi, tambah kelihatan enggak? Yang kelihatan siapa? Tonggaknya. Kalau engkau cuma hanya mengasihi satu arah, kamu bisa jadi sombong. Tapi kalau kamu mengasihi 2 arah, yang tegak dan yang tidur, engkau akan jadi salib. Karena kadang-kadang ditegakkan, kadang-kadang dirobohkan.
dan engkau akan mati keakuanmu menjadi Yesus makin bertambah, aku makin berkurang. Maka engkau akan sempurna seperti Bapakmu sempurna adanya. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan anak-anak-Mu sudah mencatat kekurangan, keburukan manusia pada akhir zaman. Padahal ini adalah masa-masa yang singkat. Kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Dan tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dan kami mau Engkau dapati sempurna, Tuhan.